jalan gua lah era omong, neng omah ketemu bojone kik. Oh itu dilawan. Tapi nggak apa-apa. Kalau Anda punya istri galak, insya Allah besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah. Kenapa orang yang punya istri galak siksanya dikurangi oleh Allah? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Anda tahu Pak, Umar bin Khattab itu setan dibet jin iblis sama Umar bin Khattab. Sampai sebuah riwayat mengatakan kalau Anda punya rumah banyak uang supaya tuyul tidak masuk, tuliskan di pintu rumah Anda Umar Al-Faruq, setan nggak berani masuk. Umar sama setan sama Umar takut, tapi Umar juga kalah sama istrinya. Itu artinya apa? Kalau Anda kalah sama istri, jangan-jangan istrimu keturunannya setan. Ini Umar. Dan Umar itu Pak, dia nggak jadi walinya Allah gara-gara takut sama istri, karena kalah sama istri. Makanya bapak-bapak di Bali kalau kalah sama istri, istrinya galak, insya Allah dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Anda akan dekat menjadi walinya Allah. Amin. Atau kemungkinan kedua, min alamatil stroke. Sallu ala Nabi Muhammad. Kembali ke pertanyaan tadi, Gus, bagaimana kemudian hari ini pendapat yang mengatakan kita harus sama persis dengan Nabi? Apa pandangan Gus Miftah? Wallah, Anda gak akan bisa. Coba, kalau semuanya harus sama dengan Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tugas kiai itu saya ingatkan, kiai itu tugasnya tidak untuk dicontoh, tapi ngajak umat untuk mencontoh kanjeng Nabi. Kalau kiai saya mau contoh apa nih? Apalagi kamu mau contoh saya ngaji di lokalisasi, kamu gak akan kuat berdusuk, gak kuat. Gak kuat. Karena itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Saya khawatir Anda mau masuk, gak mau pulang. Jadi kiai itu tidak untuk dicontoh, tapi ngajak umat untuk mencontoh kanjeng Nabi. Kenapa? Karena profiling paling komplit itu Nabi. Anda mau melihat Nabi dari sisi apapun, dari sisi wajah, dari sisi akhlak. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa ahsana khuluqan. Nabi Muhammad wajahnya paling tampan, bahkan lebih tampan daripada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketampanannya hanya 25% dibandingkan ketampanan Nabi Muhammad. Coba Anda bandingkan. Sampai kemudian sekian banyak kitab maulid tidak bisa menggambarkan kegantengan Nabi Muhammad. Kalau kemudian Al-Barzanji hanya mengatakan anta syamsun, anta badrun, anta nur, fauqa nur, itu belum ada apa-apanya, bro. Anta syamsun, Muhammad, engkau seperti matahari. Siang hari Nabi Muhammad keluar dari rumah. Pertanyaan saya, yang silau Nabi Muhammad apa matahari? Mataharinya. Makanya kenapa Nabi Muhammad kalau keluar rumah pasti ditutupi awan. Yang malu mataharinya, bukan kanjeng Nabi. Nabi Muhammad tidak punya bayangan. Kenapa? Allah tidak rela bayangan Nabi Muhammad diinjak-injak oleh makhluk lainnya. Anta badrun, Muhammad, engkau seperti bulan purnama. Kenapa? Malam hari gelap gulita, kanjeng Nabi keluar dari rumahnya otomatis terang benderang. Tidak hanya itu, Bu. Nabi Muhammad dalam kandungan Siti Aminah, perut Siti Aminah munawwaroh, bercahaya. Coba ibu-ibu Bali ketika hamil, perutnya munawwaroh? Tidak, tapi pede, petang deder. Kok kayak mau nongol banding kayak gitu? Gak bisa. Oh jadi banding-banding kayak Pak itu. Nabi Yusuf itu ketampanannya hanya seperempat. Tapi kenapa Nabi Yusuf dinisbatkan sebagai Nabi yang paling tampan? Jawabannya adalah karena ketampanan Nabi Yusuf bisa digambarkan, ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa digambarkan. Ketampanan Nabi Yusuf bisa dilukiskan, Muhammad gak bisa, Pak. Tapi Anda tahu gambaran ketampanan Nabi Yusuf? Bahwa Nabi Yusuf rambutnya gondrong seperti persoalannya Nabi Yusuf gak belangkonan, Pak. Anta nur, fauqa nur, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Kalau kemudian kita baca Al-Barzanji, akhirnya nomor 17, wa kana Nabi Yusuf wa kana sallallahu alaihi wasallam
akmalun nasi khalqan wa khuluqan. Manusia yang paling sempurna akhlak dan fisiknya, akhlak dan bentuknya. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau Anda mengatakan saya sama persis, apalagi yang mengatakan begini. Gak penting ngaji dengan ulama, langsung saja dengan Kanjeng Nabi. Pertanyaanku, matamu kapan delok Kanjeng Nabi? Sekarang orang gaya banget. Saatnya kita kembali kepada Al-Quran, saatnya kita kembali kepada Al-Hadis. Kamu juga lupa, tafsir itu buatan ulama, bukan buatan Nabi. Kalau kamu belajar langsung kepada Nabi, ya mudah semua. Ini persoalan-persoalan yang mohon maaf, seolah-olah ngaji itu tidak penting, Pak. Padahal apa? Al ilmu bila syai'in fasaiduhu syaitan. Kenapa itu di belakang, Bu? Layarnya mati, ozonnya mati. Maklum, Bu, anggarannya pas-pasan. Jadi ketua panitia ini diancuk. Jadi saya ngaji halnya bawa Hasbullah yang bikin lagu ya alal watan, ya alal watan, ya alal watan, terus ngaji. Tadinya saya nggak mau. Akhirnya saya ngaji, yang datang Presiden Jokowi, Gubernur Jawa Timur, Ketua Umum PBNU, Ketua PBNU Jawa Timur, dan kiai-kiai masyayikh semuanya hadir. Karena ngaji dari Pak Presiden, Pak, 40 menit sama sekali saya tidak misuh sekali. Selesai ngaji, saya didatangi sama pengasuh Pondok Tambah Beras Kiai Hasim. Gus, kulo gelo kali jenengan. Lah napa Kiai? Ngaji 40 menit kok belas orang misuh. Gus minta misuhnya luas ya, karena saya tahu makhorijul huruf. Jadi panjang pendeknya pas. Karena saya tahu ilmu tajwid, Pak. Jadi kalau misuh harus pakai makhorijul huruf. Jadi kadang-kadang malah pakai kolkolah. Coba. Selalu ada Nabi Muhammad. Ini tanpa guru-gurunya setan. Artinya apa? Penghubung kita kepada Nabi ya ulama. Maka ketika Nabi Muhammad SAW, satu contoh umpamanya, beliau ditanya sama sahabat, ya Rasulullah mau buat ikhlas. Kanjeng Nabi, ikhlas itu apa? Kalau seandainya seorang Nabi Muhammad menjawab pertanyaan sahabat, kapasitas keilmuan beliau pasti bisa. Tapi Nabi Muhammad apa yang beliau lakukan? Tanya kepada gurunya malaikat Jibril alaihissalam, ya Jibril mau buat ikhlas. Wahai Jibril, ikhlas itu apa? Luar biasanya apa? Jibril tanya sama Allah, ya Rob, mau buat ikhlas? Jibril tanya kepada Allah. Jawaban Allah diberikan kepada Jibril. Wahai Jibril, ikhlas itu adalah salah satu rahasiaku yang aku simpan di dalam hati hambaku, yang tidak ada yang tahu kecuali hambaku yang bersangkutan. Jawaban Allah diberikan kepada Jibril. Jibril kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, sampai akhirnya nyambung kepada kita. Kalau seperti itu persoalannya, dari mana Anda mengatakan langsung Nabi, langsung ngaji kepada Nabi Muhammad? Maka hari ini orang gaya, saatnya kita kembali kepada Al-Quran, saatnya kita kembali kepada Al-Hadis. Saya dihina, kenapa Kiai NU tidak pernah mengatakan itu? Saya jawab, kenapa Kiai NU tidak pernah mengatakan saatnya kembali kepada Al-Quran, saatnya kembali kepada Al-Hadis? Karena Kiai NU selama ini tidak pernah meninggalkan Quran, tidak pernah meninggalkan hadis. Kalau orang teriak-teriak saatnya kita kembali, berarti selama ini mereka meninggalkan Quran, meninggalkan hadis. Logikanya kan begitu, Pak, mafhum mukhalafahnya. Saya diundang pengajian, kajian orang-orang babi, semuanya pakai PowerPoint, Pak, pakai slide, pakai layar. Kebetulan saya nggak pakai apa-apa. Hina sama mereka. Inilah kelemahan GNU. Tidak ketika presentasi tidak menggunakan PowerPoint. Jawaban saya apa? Kenapa GNU tidak pernah menggunakan PowerPoint? Karena GNU sudah full power, full point. Kenapa kamu menggunakan PowerPoint? Karena kamu merasa tidak punya power, tidak punya. Makanya pola beragama kita itu asik, Pak.
Ketika saya ditanya, Gus, kenapa pengajiannya dibuat ceria? Saya punya guru besar yang saya kagumi, namanya Imam Abu Hasan As-Sadili yang punya Sadiliyah. Beliau mengatakan apa? Kalau kamu berguru, gurumu nggak bisa membuat tersenyum, tinggalkan. Guru gaweannya merengut. Betul ya? Tinggalkan. Coba kita lihat. Ketika Nabi Musa mengalami kebuntuan, tidak diturunkan hujan oleh Allah selama bertahun-tahun. Akhirnya apa? Ada dua syarat yang Allah berikan kepada Musa supaya Allah menurunkan air hujan. Yang pertama, jadilah umat yang rukun. Yang kedua kata Allah, wahai Musa, carilah wali Allah yang namanya Barak. Ketika Nabi Musa ditanya, ketika Nabi Musa bertanya, Tuhan, aku Nabi, kenapa aku harus minta doa kepada walimu? Apa jawaban Allah? Innahu yudhikuni fil yaumi salasa marrat. Karena Barak sehari bisa membuat aku tersenyum 3 kali. Jadi mohon maaf, ternyata Allah bisa diajak guyon bro. Bilang guyon. Kadang-kadang kita doa itu gak usah terlalu serius. Kayak kamu jomblo, doanya santai saja bro. Ya Allah, jika dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, kok dicek lagi ya Allah. Kalau sudah doa seperti itu tetap ditolak, ya mohon maaf. Kamu pakai quote-nya Gus Miftah, jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidup. Jadi gitulah Pak, kenapa GGNU kalau ngaji dibuat santai slow? Kalau saya bilang begini, Allah kan mengatakan dalam Al-Quran, la takhaf wa la tahzan, jangan takut, jangan sedih. Berarti apa? Bahagia itu hukumnya wajib, asalkan tidak bermaksiat. Kalau hanya dengan pengajian seperti ini Anda sudah bahagia, pulang keluargamu istimewa. Makanya ibu-ibu kalau suaminya tidak bisa membuat bahagia di rumah, kamu nanti pulang bisikan kalimat di telinganya, Mas, ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka? Dan sekarang ini loh, surga itu gambarannya apa sih? Orang bersenang-senang. Senang-senang itu gambarannya apa? Senyuman, Pak, ketawa. Simbolnya itu kan senyum. Neraka itu apa? Azab, siksa. Orang disiksa itu apa Pak? Sedih. Simbolnya apa? Cemberut. Saya mau tanya sama Bapak, istrimu di rumah banyak senyumnya apa banyak cemberutnya? Banyak cemberut. Berarti rumah tanggamu kayak neraka. Kalau rumah tangga itu pasti rumit Bu, karena kalau sederhana namanya rumah makan. Jadi apa? Sekian banyak cerita Kanjeng Nabi itu orang yang enjoy. Mungkin Anda masih ingat ya? Sebelum kita lanjutkan soal nyontoh Nabi tadi ini, Anda masih ingat gak cerita Nabi, sahabat Nabi yang namanya Nuaiman? Nuaiman ini sahabat yang paling lucu tuh bosok-bosokan meneh. Dia sukanya minum, tapi hebatnya apa? Nuaiman itu mau minum hanya ketika di hadapan Nabi, supaya langsung dihukum. Orangnya lucu Pak. Dan ketika sahabat lain melaknat Nuaiman, apa kata Nabi? La tal'anhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kamu jangan melaknat Nuaiman. Kenapa? Karena di dalam hatinya masih mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Satu pagi Nuaiman membawa penjual makanan ke dalamnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi seneng Pak, oh ditraktir sama Nuaiman. Begitu Kanjeng Nabi makan, Nuaiman makan. Selesai makan, Nuaiman pergi. Ditegur sama Nabi, Nuaiman, kok kamu membawa penjual makanan, kenapa tidak kamu bayar? Apa jawaban Nuaiman? Apa yo pantes? Mosok kamu lo membayari Nabi? Itu Nuaiman Pak. Sehingga kemudian apa? Bagaimana kemudian agama ini kita desain itu asik. Saya itu merindukan zaman Gus Dur. Zaman Gus Dur itu orang berbeda agama, orang berbeda suku, santai Pak. Kenapa? Karena dekat. Karena saling kenal. Nah hari ini mohon maaf ngomong agama dikit-dikit apa Pak? Penistaan. Kayak hari ini saya dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan oleh lawyer Persatuan Dukun. Karena pelanggaran KUHP penistaan dukun. Cie. Gara-gara saya bilang nih, saya kan yang begini. Kalau memang dukun itu punya pelet dan pengasihan,
Berarti seharusnya dukun itu istrinya paling cantik. Tapi faktanya banyak dukun yang istrinya promos. Gara-gara saya ngomong begitu, katanya penistaan, penghinaan kepada dukun. Ada polisi di sini, saya mau tanya. Pak polisi, saya mengatakan banyak dukun istrinya jelek. Apakah saya menyebut nama? Enggak. Kalau kemudian ada dukun tersinggung karena merasa saya hina dukunnya jelek, begitu saya dikonfrontir di kantor polisi gelar perkara, Gus, bagaimana istrinya dukun ini? Cantik, selesai. Karena cantik itu relatif, filter itu alternatif. Ya. Sampai hari ini di Polres Jakarta Selatan nggak ditanggapi. Saya kemarin tanggal 1 Oktober pengajian sama Pak Kapolri Probolinggo. Ajar ini baik. Untuk apa dulu sih? Malah dia bilang saya pansos. Kamu salah. Yang namanya pansos itu orang yang followernya sedikit kepada yang followernya banyak. Lawyernya dukun followernya 14.000. Saya 2 juta bro. Ngadoan. Dolanmu kurang ngadol. Turumu kurang bengi. Koncomu kurang oke. Kopimu adem. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya apa? Coba kita lihat. Benar nggak kita harus sama dengan Nabi? Kita lihat. Nabi Muhammad SAW di usia 25 tahun miliarder. Beliau merupakan seorang direktur utama dari perusahaan ekspedisi Siti Khadijah. Jadi kalau hari ini ada perusahaan pengiriman barang Pak, itu pionirnya adalah perusahaan Siti Khadijah, perusahaan ekspedisi. Siapa yang menjalankan? Nabi Muhammad. Usia itu beliau sangat kaya. Kalau memang kita harus sama dengan Nabi, berarti anak-anak hadroh, kalau kamu 25 tahun belum kaya, berarti kamu bid'ah, dolalah, sesat. Ayo, 1, 2. Nabi Muhammad menikah di usia 25 tahun. Kalian orang Bali, orang Muslim, 27 tahun belum menikah, berarti selama 2 tahun hidupmu bid'ah dolalah. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Mudar ya. Kalau mau sama lagi, Nabi usia 25 tahun menikah dengan janda umur 40 tahun. Berarti anak Bali harus menikah dengan janda 40 tahun. Padahal Siti Khadijah walaupun janda 40 tahun, modelnya seperti gadis usia 20 tahun. Lah janda Bali, ya Allah. Ibu-ibu ke janda 40 tahun, yo STNK setengah tua nih kewer-kewer. Gak bisa sama dengan Nabi. Dari mana? Siti Khadijah itu 40 tahun Pak, modelnya kayak 20 tahun. Alisnya buntut kalau jengking. Yang lucu kemarin saya di Surabaya ngaji, suaminya orang Madura. Alisnya kayak celurit Pak. Alisnya kayak buntut kalau jengking, hidungnya bongkok seminde, untungnya miji timun. Itu Siti Khadijah Pak, usia 40 tahun, seperti gadis 20 tahun. Coba kalau ibu-ibu di sini 40 tahun, bukan STNK lagi mas, STMM setengah tua meh modal kok. Ibu, tapi saya lihat ibu-ibu di sini insya Allah giginya juga miji timun. Neng timun tua tuh rodok bosok. Jadi terlalu jauh. Yang kita contoh seharusnya apa? Perilaku yang menggambarkan kesederhanaan Nabi. Contoh yang tadi siang saya sampaikan di Masjid Sanur. Bagaimana kemudian Kanjeng Nabi membuat hidupnya toleran kepada pemeluk agama lain, kepada suku lain. Ketika Yahudi meninggal dunia, dimakamkan, diberangkatkan ke pemakaman, Kanjeng Nabi berdiri menghormati jenazahnya orang Yahudi. Artinya apa? Anda tinggal di Bali, tetanggamu Hindu melakukan ngaben, kamu hormati, berdiri, menghormati keyakinan mereka. Bukan berarti harus gitu-gitu. Itu adanya Nabi. Jangan mencaci. Maka kemudian Nabi pernah mengatakan, jangan pernah seorang anak menghina bapak orang lain. Mohon maaf, jangan pernah seorang anak menghina bapaknya sendiri.
Para sahabat bertanya, emangnya ada nabi anak menghina bapaknya sendiri? Ada. Siapa? Seorang anak yang menghina bapak orang lain, maka anak orang lain berpotensi menghina bapaknya sendiri. Sama halnya dalam masalah agama. Jangan pernah menghina sesembahan orang lain, maka orang lain berpotensi menghina sesembahanmu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwam bighairi ilm. Jadi kalau kamu pengen Islam tidak dihina, jangan pernah menghina agama lain. Ini clear Pak, inilah Indonesia. Nah, kalau kita melihat posisi Nabi, petakan dalam 4 hal. Menurut kitab tafsir Al-Misbah Profesor Dr. Quraisyah, Anda lihat Nabi Muhammad sebagai orang Arab, Nabi Muhammad sebagai manusia biasa, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, dan Nabi Muhammad yang berkaitan dengan ibadah murni. Coba kita lihat Nabi Muhammad sebagai orang Arab. Kebiasaan orang Arab pakai jubah. Pertanyaan saya, apakah orang Bali harus pakai jubah? Jawabannya tidak. Boleh pakai, boleh tidak. Coba Anda bayangkan. Mohon maaf, Anda jawab. Perintah menutup aurat itu budaya apa agama? Agama. Cara menutup aurat itu budaya apa agama? Budaya. Saya mau tanya, songkok hitam yang Anda pakai itu songkok nasional apa songkok Islam? Songkok nasional. Berarti orang Hindu boleh nggak pakai songkok? Boleh nggak saya pakai ikat kayak orang Bali? Boleh. Kenapa saya nggak pakai hari ini? Nggak dikasih sama panitia. Saya itu kalau ngaji di Riau pakai ala Riau, di Dayak pakai ala Dayak, kadang-kadang di Bali pakai ala Bali, di Madura pakai Madura. Tapi ketika saya ngaji di Manowari saya dikasih konteka, saya nggak berani pakai. Saya bilang sama sahabat saya, ini hadiahnya keren konteka, tapi please saya jangan disuruh pakai. Kenapa? Nanti janda pingsan. Jual gede, nah cilik kan aku malu. Jubah itu sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad lahir. Makanya ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan jubah itu sunnah, ada yang mengatakan budaya. Dikategorikan budaya karena jubah ala orang Arab sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad lahir. Kenapa kemudian menjadi sunnah? Karena begitu Nabi Muhammad lahir, beliau melestarikan tinggalan mbahnya dengan menggunakan jubah. Maka dalam sudut itu, Anda pakai jubah boleh, Anda juga tidak apa-apa. Maka begitu masuk Indonesia, boleh pakai batik kayak bapaknya, boleh pakai baju. Namanya baju apa mas? Muslim. Dari mana Anda mengatakan baju Muslim? Ini baju koko mas. Berarti baju Cina bukan baju Muslim. Kan koko gitu. Nah ini yang benar pakai baju koko ya ini. Orang Cina kayak sahabat saya ini apa-apa bisa pak. Yang nggak bisa cuma satu, melek. Ini namanya baju koko pak, bukan baju Muslim. Coba kalau baju Muslim, namanya bukan koko pak, gos-gos pak. Begitu masuk sini, boleh pakai jaket kayak ABPD, Mabes Polri. Nah, kayak ini hileh mengambil dia. Boleh pakai celana jeans, setan demit iblis, boleh. Boleh pakai kaos, boleh pakai baju, boleh pakai celana seperti yang saya pakai ini. Mohon maaf, yang saya pakai ini namanya apa? Kulot matamu ngawur. Ini namanya tok rong katok sarung. Lawan Anda orang Bali pekerjaannya golek degan menek wit kelapa kok nganggo jubah. Oh bluluke nambah loro. Oh pekerjaanmu ngeduk pasir ning kali kok nganggo jubah. Yo little bonser, sing gatel kelebon pasir. Ditempatkan. Makanya namanya adil itu apa Pak pengertiannya? Wada'u syai'in fi mahalli. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Oh narik becak kok nganggo jubah. Narik rem ya iso salah. Becak rem ning ndi? Ning iso sadel. Kowe nganggo jubah ra mandek-mandek.
gantengnya gede, ya. Ringnya cilik. Saya kaget Pak, kemarin saya di Madinah haji. Kebetulan kan saya kemarin haji dapat undangan kerajaan. Saya bingung ketika masuk ke rumah sakit, rumah makan Mat'am Sin, rumah makan Cina Pak di Madinah. Banyak cewek Madinah yang tidak berjilbab. Ketika saya tanya kenapa Mbak, karena pemerintah kami mencabut kewajiban bagi perempuan untuk berjilbab. Sehingga fashion mereka hari ini mengikuti siapa? Berkiblat kepada Amerika. Coba Anda bayangkan, orang Arab kiblatnya hari ini nyontoh Amerika. Amerika sekarang belajar menggunakan blangkon dan beskap seperti orang Indonesia, tapi orang Indonesia sekarang berkiblatnya ke Arab. Ini mesti kewalik-walik. Orang Indonesia menyontoh Arab, Arab nyontoh Amerika, Amerika nyontoh Indonesia. Iki jadi saya goblok iki sapa? Jangankan cadar, jilbab mereka banyak dicopot karena Muhammad bin Salman mencabut kewajiban perempuan menggunakan jilbab. Kalau saya oke, jilbab kita pertahankan kalau Anda muslim tutup aurat. Tapi mohon maaf, umpamanya kayak cadar. Jangan kemudian saya jalan-jalan ke mall dibilang sama orang, kiai bojone kiai kok ora cadaran. Lah, raine bojo-bojoku dhewe. Kok ngopo sing cerewet cangkemmu? Kamu pakai cadar silakan, istriku nggak pakai cadar karena saya punya keyakinan perempuan itu auratnya seluruh anggota tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan. Jangan-jangan bojomu nganggo cadar mergo merongos. Ayo. Boleh pakai cadar silakan, tapi jangan merasa paling benar. Satu. Jadi Nabi Muhammad sebagai orang Arab dia menggunakan jubah. Kita orang Indonesia tidak bersama dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini pernah apa? Karena laki-laki itu kan auratnya mana sih? Baina surrati warukbati, antara dengkul dan muden. Jadi mohon maaf, kayak jenengan Pak Sinten ini. Pak Haji Jarkoni. Umpama Pak Haji Jarkoni Jumatan nganggo sarung tok. Selama dengkul dan udelnya ketutup sah Pak Haji. Kalau nggak percaya besok Jumat Anda coba. Khotbah sarungan, tok orang yang nganggo baju. Langsung jamaah mikir, kayak Haji Jarkoni ketemu Gus Miftah langsung kentir ya. Tapi ingat, Islam tidak hanya mengenal etika tapi estetika. Maka dikatakan innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Tapi kalau ngomong sah-sah, Kanjeng Nabi pernah pakai sarung cuma dililit ke lehernya saja. Seolah-olah Nabi Muhammad mengatakan apa? Bahwa syariat itu tidak menyusahkan, tapi memudahkan. Satu, yang kedua, Nabi Muhammad sebagai orang biasa, ana basyarul mislukum. Nabi Muhammad juga punya hobi. Hobi itu apa Pak? Kelaunan. Apa salah satu hobinya Nabi? Beliau paling hobi makan daging kambing. Daging kambing yang Nabi makan, kaki depan bagian kanan. Ketika diperiksa sama medis, kaki depan bagian kanan yang paling rendah kolesterol. Nah, apakah kita harus sama dengan Nabi makan daging kambing? Enggak.